Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi Pak Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzalas sakinah fi qulubil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil muttaqin. Segala puji dan puja beserta syukur Bapak Ibu, mari sama-sama kita hadirkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang insya Allah akan menanamkan sakinah ke dalam hati orang-orang yang bertakwa. Sakinah itu apa Bapak Ibu? Kita sering berdoa semoga sakinah mawaddah warahmah kepada pasangan yang baru menikah. Kira-kira sakinah ini apa Bapak Ibu? Ketenangan. Kita mendoakan agar orang yang hendak membangun rumah tangga itu nanti kehidupannya tenang, sakinah Bapak Ibu ya. Nah itulah sakinah ini diberikan Allah insya Allah ke dalam hati orang-orang yang bertakwa. Nanti setelah kita lulus Ramadan ini, yang mana tujuan berpuasa itu adalah la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kita keluar sebagai orang-orang yang bertakwa dan kemudian Allah tanamkan ke dalam hati kita ketenangan Bapak Ibu. Karena kita cari adalah ketenangan. Kita mencari harta, ingin punya anak yang banyak, ujung-ujungnya hanya untuk tenang. Sehingga ketika kita juga berdoa, setiap sore kita mendoakan itu, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ya Allah, datangkanlah kepada kami kebaikan, ketenangan di kehidupan dunia ini. Dan begitu pula nanti di akhirat, semoga kami tenang dan baik. Itu yang kita harapkan Bapak Ibu ya. 5 kali sehari semalam, mudah-mudahan kita doakan kepada Allah. Kemudian salawat dan salam mari sama-sama kita hadiahkan, kita bacakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma sholli wa sallim mubarik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu pengurus Masjid Al-Mustaqim, yang mudah-mudahan sesuai dengan nama masjidnya diluruskan oleh Allah. Niatnya, perilakunya, kemudian tujuannya. Kemudian yang saya hormati juga bapak-bapak dan ibu-ibu yang alhamdulillah pada malam hampir ke-10 ini malam berapa Bapak Ibu? 9 ya. Malam ke-9 alhamdulillah masih mengikhlaskan waktunya untuk datang ke masjid yang sama-sama kita muliakan ini. Dan mudah-mudahan juga sama seperti nama masjid ini menjadi orang-orang yang mustaqim. Karena tadi setiap sholat kita meminta kepada Allah, ihdina, tunjuki kami kemana siratal mustaqim, ke jalan orang-orang yang mustaqim tadi. Mudah-mudahan kita semua yang di sini adalah termasuk dari mustaqim. Amin ya rabbal alamin. Cara berbakti kepada orang tua yang telah meninggal, inilah yang insya Allah akan kita bahas pada malam hari yang berbahagia ini, sebagaimana tadi sudah dibacakan oleh moderator kita Pak. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mengetahui bagaimana caranya, tentu yang pertama kali kita harus menyadari bahwa kita tidak selamanya hidup di dunia ini, Bapak Ibu. Walaupun kita muda, kita tidak selamanya hidup di dunia ini. Kehidupan kita ini oleh orang-orang bijak mengatakannya sebagai tempat peristirahatan. Kita berjalan beristirahat di sini menuju nanti darul akhirah, kampung yang abadi. Akhir itu terakhir, kampung terakhir. Ini belum menjadi kampung terakhir kita. Ini belum menjadi tempat tinggal terakhir kita. Nanti tempat tinggal kita itu ada di darul akhirah, di mana
bisa di surga, bisa di neraka. Hanya Allah yang maha tahu, Bapak Ibu. Tetapi tak ada satupun di antara kita yang menolak kematian, Bapak Ibu. Telah banyak orang menemukan temuan-temuan baru, tapi belum pernah terdengar ada temuan yang menemukan bahwa dia menemukan jejak malaikat maut. Sudah ada, Bapak Ibu? Sehingga dia tahu kapan dia meninggal. Kayaknya belum ada, Bapak Ibu ya. Nah, untuk itulah kita selalu dipesankan oleh Islam agar berhati-hati dan bersiap-siap untuk menghadapi kematian. Begitu juga yang dihadapi oleh keluarga kita, oleh orang tua kita barangkali, Bapak Ibu, oleh anak-anak kita, saudara-saudara kita, tetangga kita, semua akan pergi. Pergi kemana tadi? Ke darul akhirat, ke kampung yang terakhir. Semua ditinggalkan nanti, Bapak Ibu. Nah, apakah kita hanya berbakti kepada orang tua sewaktu orang tua kita itu hidup? Hal ini pernah dipertanyakan oleh seorang sahabat, Bapak Ibu. Dia ragu, dia tergesa-gesa, dia pergi menuju Nabi. Sesampainya dia di hadapan Nabi, dia mengatakan, "Wahai Nabi, orang tuaku telah meninggal. Apakah saya masih wajib berbakti kepada mereka?" Ini yang ditanyakan dia. Kemudian Nabi mengatakan, "Iya, kamu masih wajib berbakti kepada orang tuamu." Lalu bagaimana caranya ya Nabi? Tanya sahabat ini. Maka disinilah di dalam beberapa hadis ada versi yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ada versi yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi. Pesannya itu, Bapak Ibu, yang pertama, cara kita berbakti kepada orang tua adalah dengan mendoakannya. Dengan mendoakannya. Baik ia hidup maupun telah pergi, kita doakan. Sehingga dalam Al-Quran Allah menyuruh kita juga mendoakan mereka. Sebenarnya tidak pun disuruh Allah kita mendoakan orang tua kita sebagai manusia. Apakah tidak ada kesadaran di hati kita untuk mendoakan orang yang telah melahirkan kita, orang yang telah merawat kita, orang yang paling mencintai kita di antara orang lain, Bapak Ibu. Nah, kemudian Allah mengatakan di situ, wa qur rabbi, Allah mengatakan wa qur rabbi fir lahuma kama rabbayani shaghira. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan dari sinilah kita setiap sholat itu mendoakan orang tua kita yang diambil dari ayat ini. Apa doanya Pak Ibu? Allahumma gfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Kalau kita beramai-ramai, kalau mau doa sendiri, Allahumma gfir lidzunubi wa liwalidayya. Terus, nah itu dia. Alhamdulillah anak kita hafal Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan nanti mendoakan orang tuanya sampai mereka berumur tua. Amin ya rabbal alamin. Nah, ini yang dianjurkan oleh Nabi, tidak hanya Nabi, Allah sendiri mengatakan kul. Kul itu fil amar, Bapak Ibu, artinya perintah. Allah memerintahkan kita untuk mendoakan orang tua kita. Kemudian setelah mendoakan orang tua, apalagi yang dapat kita lakukan sebagai wujud berbakti kita kepada mereka yang telah meninggal? Nabi melanjutkan obrolannya dengan sahabat tadi, mengatakan yang kedua itu adalah memenuhi amanat dan janji atau apa yang diwasiatkan oleh orang tua kita, Bapak Ibu. Jika orang tua kita pernah bercerita, saya nanti sebelum meninggal ingin sekali umroh misalnya. Dan ketika kita sudah mampu, maka tugas kita, cara kita berterima kasih, cara kita berbakti kepada orang tua kita yang telah tiada adalah dengan menunaikan amanah tadi. Bahkan dalam hadis ada seorang sahabat yang mengatakan, orang tua saya telah meninggal ya Nabi, tetapi saya yakin orang tua saya punya keinginan untuk bersedekah. Padahal itu masih keyakinannya, belum langsung diucapkan oleh orang tuanya. Nabi apa yang dikatakan Nabi? Tunaikan. Itu yang disebutkan oleh Nabi, Bapak Ibu. Apalagi amanah wasiat yang secara langsung diucapkan oleh orang tua kita, maka sangat wajar kita untuk memenuhi apa yang diamanahkan oleh orang tua kita jika kita ingin menjadi anak yang
Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua, cara kita berbakti kepada orang tua kita yang telah meninggal. Yang ketiga disebutkan oleh Nabi dalam hadis itu juga adalah dengan cara menyambung silaturahmi dengan teman-teman orang tua kita, Bapak Ibu. Ini yang sering kita lupakan. Orang tua kita punya teman yang mereka saling akrab, saling mencintai. Kemudian setelah meninggal, rupanya kita diperintahkan oleh Nabi untuk menyambung kembali hubungan silaturahmi dengan teman-teman orang tua kita. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Umar, dia pernah pergi suatu hari, dia mengendarai keledai. Biasanya dia pakai unta. Pada hari ini dia pakai keledai. Kemudian di kepalanya ada serban, Bapak Ibu. Nah, sesampainya dia dengan kawan-kawannya di tengah jalan, dia menemukan seseorang dari Arab Badui, Bapak Ibu. Dia menemukan seseorang dari Arab Badui. Kemudian dia mengatakan, kamu anak si fulan, kata dia kepada Arab Badui ini. Ya. Kemudian Arab Badui ini mengiyakan. Lalu apa yang dilakukan? Dia memberikan keledai kendaraannya itu dan dia memberikan serbannya kepada pemuda Arab Badui ini. Teman-temannya heran. Wahai Ibnu Umar, mengapa kamu memberikan kendaraan dan serban itu pada orang yang baru kita kenal ini? Apa kata dia? Aku pernah mendengar Nabi bahwa Nabi mengatakan sambunglah silaturahmi dengan orang-orang yang dekat dengan orang tua kita. Dan orang tuanya adalah salah satu sahabat dari orang tua saya. Itulah mengapa Ibnu Umar memberikan kendaraan dan serbannya kepada pemuda tadi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu adalah yang ketiga. Yang keempat, apalagi Bapak Ibu, cara kita berbakti kepada orang tua adalah dengan bersedekah. Dengan bersedekah. Ini semua nyambung dengan hadis Nabi yang sering kita dengar itu, Bapak Ibu, yang berbunyi idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min thalathin. Apabila manusia itu meninggal, apabila manusia itu telah pergi dari kehidupan dunia ini, maka amalnya akan terputus illa min thalathin, kecuali ada 3 amal. Apa saja Bapak Ibu? Yang pertama adalah apa Pak Ibu? Sodakotin jariyah, sedekah jariyah, sedekah yang tidak habis begitu saja. Misalnya kita bersedekah makanan nasi, kita kasih ke orang miskin misalnya, itu sedekah bukan jariyah karena dia tidak mengalir, dia habis sampai di situ. Tetapi sedekah jariyah itu seperti misalnya kita bersedekah untuk pembangunan masjid, kita bersedekah untuk pembangunan jembatan, kita bersedekah untuk pembangunan panti asuhan. Itu selama masjid, jembatan, panti asuhan itu berdiri, maka pahalanya itu jariyah, yaitu mengalir. Inilah yang akan nanti menjadi amal kita yang tidak putus, Bapak Ibu ya. Kemudian yang kedua adalah waladin soli yada'u lahu. Inilah kita tadi, anak-anak yang soleh yang mau mendoakan orang tuanya. Apakah ada anak soleh yang tidak mau mendoakan orang tuanya, Bapak Ibu? Kayaknya kalau dia tidak mau, dia tidak pantas disebut sebagai soleh, Bapak Ibu ya. Jadi kalau udah anak yang soleh itu udah otomatis ada yang mendoakan orang tuanya. Sama seperti ini Bapak Ibu, kita kebanyakan membedakan antara agama dan akhlak. Jadi kita belajar apa, lagi belajar agama, kan belajar akhlak. Ini seolah-olah agama dan akhlak itu berpisah. Padahal agama dan akhlak itu sama, menyatu. Dia tidak bisa dipisahkan Bapak Ibu ya. Kalau dia tidak berakhlak, berarti dia tidak beragama. Ya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi setelah orang tua kita meninggal, maka kita bersedekah atas nama orang tua kita. Kita bersedekah atas nama orang tua kita yang telah mendahului kita. Insya Allah kata Nabi tadi itu akan merupakan wujud bakti kita kepada orang tua kita. Kemudian apalagi Bapak Ibu yang dapat kita lakukan untuk berbakti kepada mereka yang telah tiada?
Yang terpenting adalah memperbaiki akhlak kita sendiri, memperbaiki cara kita beragama, memperbaiki cara kita berhubungan dengan manusia. Karena dengan begitu pahala yang kita lakukan itu tidak lain adalah hasil asuhan dari orang tua kita yang dapat pula digolongkan sebagai ilmu yuntafa'u, yaitu ilmu yang bermanfaat yang terus diamalkan. Orang tua kita mengajarkan kebaikan sampai dia meninggal, kita masih ingat kebaikan yang diajarkan, kita lakukan, kita beribadah karena sering disuruhnya. Maka selama kita melakukan kebaikan itu, insya Allah orang tua kita yang sudah meninggal masih mendapat pahala, dan kita dapat disebut sebagai orang yang berbakti kepada orang tuanya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya kira cukup sampai di sini tausiah yang menurut saya singkat Bapak Ibu ya, atau tidak tahu bagaimana menurut Bapak Ibu. Segala salah saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.